Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal. Berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang nggak punya modal amalan. Berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakul lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada 3. 1 dengan dia bertaubat, 2 dengan dia beramal solih, yang ketiga dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal solih kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya nggak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus. Tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya. Misalnya kan bahasa standar lah ya. Kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh. Lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar. Pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf. Atau ikut talim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut talim aja. Datanglah ke masjid ikut talim. Dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala nggak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang, kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.